Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, Fang Yuan pergi ke perbatasan selatan untuk melihat kegaduhan yang ada di sana. Awalnya, dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di perbatasan selatan. Sampai dia tiba di gunung tanpa nama. Dari situlah baru ingatan Fang Yuan terpancing. Dan sesuai dugaannya, rupanya gunung tanpa nama itu adalah cikal bakal dari Gunung Yitian. Yap, di part kemarin dijelaskan tentang asal-usul dari Gunung Yitian. Tentu kalau misalnya masih belum jelas, bisa nonton lagi videonya. Lalu di akhir part kemarin itu juga ditunjukkan hasil dari penerawangan pemimpin Menara Surgawi. Di sana dia menemukan sesuatu yang mengerikan. Bahkan dia sampai membangunkan para leluhur untuk mencegah kehancuran dunia. Lalu, kehancuran apa yang sebenarnya akan terjadi? Kita akan cari tahu dan kita sambung cerita hidup Fang Yuan di part 196. Di part sebelumnya diceritakan kalau Fang Yuan sudah membuat sebuah rencana di mana dia berniat untuk menyegel apertur abadi miliknya dengan tujuan agar dia bisa masuk ke area Gunung Yitian. Tentu, Fang Yuan berniat untuk memonopoli rumah Gu yang tersimpan di sana. Karena itu, Fang Yuan memilih untuk tidak terlalu terlibat dengan para Master Gu Immortal yang lain. Dan dia diam-diam kembali ke Gunung Danghun untuk melakukan deduksinya. Memang perlu beberapa waktu untuk kemudian menyelesaikan deduksi ini. Tapi berkat hasil penelitian dari leluhur Kong Jue yang dimiliki oleh Wu Tianmu, Fang Yuan mampu mengalami terobosan besar. Dan akhirnya, hari ini gerakan pembunuh yang dapat mengunci apertur abadinya pun selesai. Setelah menyelesaikan itu, Fang Yuan lalu tampak keluar dari gua dengan penuh senyum yang puas. Dia lalu segera pergi ke dekat Gunung Yitian. Setelah tiba di sana, Fang Yuan segera menggunakan gerakan pembunuhnya dan kemudian menyegel apertur abadi beserta seluruh Gu Immortal yang ia miliki. Satu-satunya Gu Immortal yang tidak ikut disegel di apertur keduanya adalah Spring Autumn Cicanda. Karena memang Spring Autumn Cicanda adalah Gu inti dari apertur pertama milik Fang Yuan. Kemudian, sekarang Fang Yuan kembali menyamar. Dia menggunakan gerakan pembunuh tingkat fana wajah asing. Auranya menjadi aura dari seorang Master Gu peringkat 3. Karena tidak ada cacat dalam penyamarannya itu, Fang Yuan dengan segera menyelinap masuk ke dalam Gunung Yitian dan dia bergabung dengan desa Yitian untuk berbaur. Pada penyamaran kali ini, Fang Yuan menjadi sosok yang sangat low profile dan dia tidak terlalu banyak membuat gangguan. Sehingga Fang Yuan tidak terlalu memancing perhatian. 3 hari pertama, Fang Yuan masih mengamati situasi yang ada di sana. Dia ingin tahu apakah penyamarannya terbongkar atau tidak. Setelah yakin bahwa tidak ada masalah, Fang Yuan kemudian diam-diam menyempurnakan kehendak pertempuran di rumah Gu Abadi. Tentu dengan pencapaiannya di tingkat Grandmaster dari jalur kebijaksanaan, Fang Yuan dapat melakukan ini dengan jauh lebih mudah. Fokus Fang Yuan kali ini adalah mengambil kontribusi terbesar, sehingga nanti dia dapat mengambil alih rumah Gu ini. Dan kemudian, hari demi hari pun berlalu dengan santai. Fang Yuan tidak banyak bertarung, dan dia hanya fokus untuk melakukan penyempurnaan saja. Dari awal Fang Yuan datang sampai dengan hari ini, total sudah 7 kali jalan iblis dan jalan kebenaran itu bertarung satu dengan yang lain. Dan sampai detik ini,
semua pertarungan itu masih berakhir imbang. Semua terus berlalu dan tidak terasa sudah 1 bulan sejak Fang Yuan menyusup ke dalam Gunung Yitian. Namun, 1 bulan yang damai itu bagaikan cuaca yang tenang sebelum badai datang. Saat ini, Pak Tua Yanxi yang sebelumnya menghilang dicari-cari oleh Bai Ning tidak ketemu. Dia sekarang datang ke dekat Gunung Yitian bersama dengan puluhan Gu Immortal. Hampir semua Gu Immortal itu mengenakan jubah hitam, sama seperti yang digunakan oleh orang-orang dari Sekte Bayangan. Kemudian di hadapan semua orang, Pak Tua Yanxi berkata, "Tak kusangka pengadilan surgawi sudah mendeteksi gerakan kita secepat ini. Bahkan mereka sudah mempersiapkan ekspedisi menuju perbatasan selatan. Walaupun sekarang masih terlalu cepat dari jadwal yang seharusnya, namun kita harus memulai langkah ini lebih awal." Mendengar itu, para Gu Immortal yang mengenakan jubah pun langsung pergi dalam sekejap. Mereka berpencar ke segala arah. Kemudian setelah itu, seluruh Gunung Yitian dan sekitarnya tiba-tiba dilanda kepanikan. Tiba-tiba dari langit, bintik cahaya putih dengan jumlah yang sangat besar muncul entah dari mana. Melihat hal itu, para Gu Immortal pun merasakan urgensi dari situasi ini. Apa yang terjadi? Mengapa ada 1000 kesengsaraan cahaya mutiara di sini? Teriak seorang Master Gu Immortal yang mengenali bintik-bintik cahaya putih itu. Yang lain kemudian menyahut, "Bajingan mana yang berani menerobos kerana immortal di tempat dan waktu seperti ini?" Saat ini, semua Master Gu Immortal dari perbatasan selatan masih berpikir bahwa apa yang ada di hadapan mereka itu adalah kesengsaraan surgawi yang akan dialami oleh seseorang yang mau naik ke ranah immortal. Mereka tidak sadar bahwa mereka saat ini sedang ada di dalam sebuah formasi yang besar. Karena pemikiran itu, lantas 4 orang Gu Immortal yang ada di tempat itu memberikan perintah. Semua orang diminta untuk melakukan penyisiran, mencari tahu siapa orang bodoh yang mau melakukan kenaikan di tempat seperti ini. Tentu saja mereka menggunakan metode investigasi, dan dengan begitu banyak Gu Immortal yang ada di sana, tentu tidak sulit untuk melakukan investigasi dengan gerakan pembunuh di tingkat abadi. Para Gu Immortal langsung melakukan penyisiran. Mereka mencoba mencari tahu sumbernya. Sementara itu, di dalam Gunung Yitian, Fang Yuan pun kini terlihat terkejut. Dia masih sangat waspada. Bagaimanapun dia saat ini sedang menyamar. Dia bisa memprediksi bahwa pasti akan ada yang melakukan penyelidikan setelah kejadian besar seperti ini. Dan tidak butuh waktu lama penyisiran pun dilakukan. Namun, setelah penyisiran dilakukan, rupanya Fang Yuan tidak ditemukan. Sementara para Gu Immortal yang melakukan penyelidikan itu pun juga merasa bingung, karena mereka tidak bisa menemukan orang yang sedang melakukan kenaikan karena immortal. Karena itu mereka segera kembali dan melapor. Tidak mungkin, tidak ada seorang pun dari makhluk fana itu yang mencoba melakukan terobosan. Lantas dari mana asalnya kesengsaraan ini? Kini para Gu Immortal yang lain mulai panik. Namun kemudian seorang Gu Immortal peringkat 8 berkata, "Untuk sementara kita biarkan saja kesengsaraan ini. Mungkin target kesengsaraan ini adalah Gunung Yitian, atau lebih tepatnya rumah Gu yang ada di sana. Mungkin ini juga bentuk pengaturan dari surga yang kemudian dapat menjadi tanda bahwa rumah Gu itu sebentar lagi akan terselesaikan."
Mendengar analisis itu, semua orang pun setuju. Mereka kemudian mulai mengabaikan masalah ini. Tapi tentu itu tidak berlangsung lama, karena setelah itu tiba-tiba kesulitan kesengsaraan itu meningkat sekali lagi. Tunggu, mengapa sekarang ada kesengsaraan badai es hitam? Kata salah seorang Gu Immortal. Kemudian mata semua orang pun memadat. Dari langit, kini telah terjadi hujan badai dengan material es berwarna hitam. Daya hancur dari kesengsaraan ini sungguh luar biasa. Dan kesengsaraan ini biasanya hanya akan dialami oleh orang yang memiliki kualitas apertur tingkat tinggi. Meskipun kesengsaraan ini tidak mudah, tapi bagi para Gu Immortal, jelas ini belum menjadi masalah besar. Sementara saat ini, Fang Yuan terus mengamati situasi yang ada di sana. Tidak lama setelah itu, kesengsaraan kembali mengalami peningkatan. Pada titik ini, para Master Gu Immortal mulai menjadi panik. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang merasa bahwa kesengsaraan ini tidaklah normal. Bagi mereka, Gu Immortal peringkat 6 dan tidak memiliki cacing Gu di tingkat Immortal, tentu situasi ini termasuk situasi yang berbahaya. Maka tidak heran bagi mereka yang tidak memiliki Gu Immortal di dalam aperturnya, mereka memilih untuk meninggalkan tempat ini. Beberapa orang segera terbang keluar. Tapi setelah terbang beberapa saat, tiba-tiba tubuh mereka kembali muncul di tempat mereka sebelum bergerak. Semua orang terkejut. Ini penyergapan. Seseorang telah menempatkan formasi dari jalur ruang dan mengganggu realitas yang ada di dalam sini. Teriak salah seorang Gu Immortal yang ada di sana. Formasi yang ada di sini itu mirip dengan gerakan pembunuh milik peri Yulu, di mana dia dapat memindahkan seseorang ke titik awal sebelum dia bergerak. Karena itu sekarang semua orang pun mulai dilanda kepanikan. Bahkan Gu Immortal peringkat 7 mulai tidak bisa berpikir dengan rasional. Kini semuanya dikendalikan oleh Gu Immortal peringkat 8. Karena kekuatan mereka dipercaya untuk mengambil setiap keputusan. Sementara itu, para Gu Immortal yang lain terus mengamati sekeliling dan mencoba mencari celah untuk melarikan diri. Sampai kemudian terlihat dua sosok di kejauhan. Lihat, ada orang di sana. Mereka bisa melihat bahwa ada dua buah bayangan yang mendekat. Bajingan, dia pasti pelakunya. Ayo bunuh dia, seru Master Gu yang lain. Mendengar ini Pak Tua Yanxi berkata, bagaimana kalian mau membunuhku saat kesengsaraan yang lain telah tiba? Dari langit, kemudian keluar puluhan ribu singa bersayap. Mereka adalah jenis binatang buas yang tidak bisa diremehkan, karena mereka semua ada di dalam kelompok. Benar-benar mengganggu, kata seorang Gu Immortal peringkat 8 yang dikenal dengan nama Jia Yi. Dia kemudian melambaikan tangannya. Lalu segera, sabit angin dalam jumlah yang besar mencabik-cabik seluruh singa bersayap itu. Melihat hal ini, sosok yang tadi mendekat tampak berkata, "Oh, jadi ini kekuatan amukan angin Jia Yi. Sungguh kemampuan yang luar biasa." Mendengar perkataan dari Pak Tua Yanxi, semua Gu Immortal yang ada di sana pun mengutuk. Siapa bajingan ini? Berani-beraninya dia menantang seluruh Gu Immortal perbatasan selatan. Tampaknya dia tidak mengerti apa yang sedang ia hadapi. Kurasa kata-katamu benar. Ayo beri dia pelajaran, seru Gu Immortal yang lain. Namun di saat berikutnya, auman binatang buas terdengar menggelegar di langit. Awan api terlihat memenuhi langit. Ini kesengsaraan terus berdatangan.
Dan itu membuat para Ku Immortal dari perbatasan selatan menjadi kacau. Dari sudut pandang Pak Tua Yanxi, mereka malah terlihat lebih sibuk menyelamatkan diri dari kesengsaraan yang terus berdatangan. Di sisi lain, Fang Yuan juga bisa melihat semua yang terjadi. Dia pun menjadi sangat gelisah. Sial, sepertinya aku malah masuk ke dalam jebakan besar. Belum lagi, para Ku Immortal berjubah hitam itu sangat mirip dengan deskripsi dari Helloland tentang Sekte Bayangan. Para Ku Immortal berjubah hitam itu justru sangat mirip dengan deskripsi Helloland tentang Sekte Bayangan. Apa memang ini semua adalah ulah mereka? Tapi apa tujuan mereka? Seiring berjalannya waktu, kekuatan kesengsaraan yang datang menjadi jauh lebih kuat. Bahkan para Ku Immortal peringkat 7 kini merasa sangat kesulitan. Dari semua Ku Immortal yang ada di sana, hanya para Ku Immortal peringkat 8 yang masih bisa bertahan dan terlihat tenang. Selain itu, mereka juga sudah mencoba untuk melepaskan diri dari formasi ini. Namun, upaya mereka selalu saja gagal. Bahkan, mereka juga tidak bisa mendekati Pak Tua Yanxi. Sementara untuk saat ini, Pak Tua Yanxi masih mengamati semuanya dari kejauhan dengan tenang. Lalu, dia kemudian memanggil seorang pemuda yang ada di belakangnya. "Wu Xie, kemarilah." Pemuda itu pun mendekat. Dia terlihat seperti pemuda normal pada umumnya. Namun, aura yang ia keluarkan adalah aura dari seorang Ku Immortal peringkat 7. Jelas itu adalah pencapaian yang luar biasa jika dilihat dari penampilannya yang masih sangat muda. Namun, sebenarnya pemuda ini bukanlah pemuda biasa. Ada alasan di balik kekuatan dan penampilannya ini. Oh ya, pemuda ini dikenal dengan nama Ying Wuxie, nama yang diberikan oleh Pak Tua Yanxi kepada pemuda ini. "Ada apa kau memanggilku? Aku sedang melihat kembang api," kata Wuxie. Pak Tua Yanxi tersenyum pahit. "Itu bukan kembang api. Itu adalah kesengsaraan surgawi. Meskipun mereka terlihat indah, tapi mereka sangat berbahaya. Dan mereka semua adalah bentuk dari kehendak surga. Mereka berusaha menghancurkan kita. Dan itu artinya mereka adalah musuh terbesar kita." Mendengar ini, ekspresi Wuxie berubah seketika. "Ah, jadi seperti itu. Karena kehendak surga adalah musuh kita, maka aku akan menghancurkan kehendak surga." Mendengar itu, Pak Tua Yanxi tidak bisa menahan tawanya. "Wuxie, kehendak surga bukanlah musuh yang memiliki wujud fisik. Mereka ada di mana-mana dan tidak terbatas. Selama kelima wilayah dan 9 surga masih ada, maka kehendak surga juga akan abadi. Bahkan jika kamu menghancurkan sebagian kehendak surga, maka sebagian yang lain akan terlahir." Mendengar itu, Wuxie tercengang. Lantas apa yang harus kita lakukan untuk mengalahkannya? Apa yang harus kita lakukan adalah menentang surga. Karena itu adalah jalan seorang kultivator. Kita sudah menyiapkan segalanya sejak 100.000 tahun lalu. Dan kita akan meruntuhkan kehendak surga. Kemudian Pak Tua Yanxi menunjuk para Ku Immortal yang saat ini sedang melawan kesengsaraan surgawi. "Lihat, formasi 10 zombie abadi yang telah kita buat sekarang dan bisa menjebak seluruh Ku Immortal dari perbatasan selatan. Bukankah itu formasi yang kuat? Namun sesungguhnya formasi ini bahkan belum mengeluarkan 1/10 dari kekuatan aslinya." "Apa? Semua ini belum sampai 1/10 dari kekuatan aslinya? Maka ini adalah formasi yang sangat kuat," kata Wuxie.
Pak Tua Yansi lalu berkata lagi, "Itu benar, tapi untuk sekarang semua ini belum selesai. Jika hanya dengan kekuatan ini saja, maka para Ku Immortal dari perbatasan selatan akan bisa melarikan diri. Karena itu, setelah ini, aku dan beberapa Ku Immortal yang lain akan mengorbankan diri dan membangkitkan kekuatan formasi ini hingga mencapai 90%. Hanya dengan cara itu, maka para Ku Immortal dari perbatasan selatan tidak akan ada yang bisa melarikan diri." Wu Xie terdiam, dan kini tatapannya tampak kosong. Pak Tua Yansi kembali berkata dengan serius, "Setelah aku mati, kau akan menjadi yang terkuat di antara kita. Kamu harus ingat bahwa kamu dilahirkan ke dunia ini dari alam mimpi. Karena itu kamu hanya bisa hidup selama 18 jam. Setiap 2 jam kultivasimu akan naik 1 tingkat. Sekarang kamu baru saja naik ke peringkat 7, dan sisa waktumu hanya tinggal 4 jam. Semakin kuat dirimu, maka semakin dekat juga kamu dengan kematian. Namun, ketika kamu mencapai peringkat 9, maka tidak akan ada yang bisa bertahan dari seranganmu." "Apakah sungguh peringkat 9 sekuat itu?" Wu Xie kembali antusias. Meski dia terlihat seperti seorang pemuda, namun jiwanya tidak ada bedanya dengan anak-anak. Pak Tua Yansi kembali tertawa, melihat kepolosan dari Wu Xie. "Ya, itu adalah yang terkuat. Meskipun dikatakan peringkat 10 adalah titik tertinggi, namun tidak ada yang pernah mencapainya. Maka peringkat 9 adalah yang terkuat di dunia." Mendengar itu, Wu Xie pun mengangguk. "Aku mengerti. Tapi sisa waktuku hanya tinggal 4 jam. Apakah itu berarti aku akan mati setelahnya? Namun apa sebenarnya kematian itu?" Pak Tua Yansi dengan sabar menjelaskan, "Ya, kau akan mati setelah 4 jam. Tapi itu sudah lebih dari cukup untuk menyelesaikan tugasmu. Sementara kalau kau bertanya tentang kematian, kematian adalah akhir dari hidup. Tapi kematian juga merupakan awal dari hidup yang lain." Mendengar itu, Wu Xie menggaruk kepala, dan dia benar-benar tidak memahami apa yang Pak Tua Yansi katakan. Pak Tua Yansi tidak ambil pusing. Dia kembali menatap ke depan dan menghela nafas panjang. Bola matanya benar-benar hitam dengan cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya. Dari sana juga terpancar jutaan gambar yang terus bermunculan satu dengan yang lain. Beberapa gambar terlihat terbalik, dan gambar itu adalah Fang Yuan, Bai Ning, formasi ini, dan masih banyak yang lainnya. Melihat semua itu, Pak Tua Yansi sadar, dan dia berkata, "Sudah waktunya. Namun sebelum aku mati, aku akan menggunakan sisa hidupku untuk menyimpulkan sesuatu untukmu. Ingat kata-kataku. Mereka yang sebelumnya aku sebutkan akan memberimu bantuan yang besar." Setelah selesai mengatakan itu, Pak Tua Yansi mulai menyimpulkan sekali lagi. Namun kali ini dia terlihat terkejut. Apa yang ia lihat berbeda dengan sebelumnya. Tidak. Salah satu akan gagal. Mata Pak Tua Yansi melebar. Tapi kemudian dia terdiam dan tubuhnya berubah menjadi debu, lalu terbawa oleh angin. Pesan yang ditinggalkan oleh Pak Tua Yansi kurang jelas, apalagi untuk Wu Xie. Sementara saat ini, jiwa dari Pak Tua Yansi telah menyatu dengan formasi besar ini. Dan di saat yang sama, para Ku Immortal lainnya juga sudah mengorbankan diri mereka. Semua jiwa mereka bersatu dengan formasi 10 zombie abadi ini. Kini kekuatan dari formasi terus meningkat dari waktu ke waktu, hingga dalam sekejap mencapai titik 90%. Sekarang, formasi ini menghasilkan selubung yang menutupi seluruh area Gunung Yitian dan sekitarnya. Cakupan selubung ini sangatlah luas,
dan tidak ada siapapun yang bisa lolos dari sana. Sementara, para Gu Immortal peringkat 8 dari perbatasan selatan mulai mencoba menyerang selubung formasi itu. Mereka mencoba untuk melarikan diri juga. Namun, meski sudah mengeluarkan gerakan pembunuh mereka, tetap saja selubung itu tidak goyah. Tidak bisa. Jika terus seperti ini kita hanya akan dalam bahaya. Ayo gabungkan kekuatan, gunakan serangan terbaik dan pusatkan pada satu titik supaya selubung ini hancur, kata salah seorang Gu Immortal peringkat 8. Segera, 3 orang yang lainnya pun setuju dan mengikuti perintahnya. Mereka segera mengeluarkan gerakan pembunuh terbaik mereka dan kemudian menyerang ke arah satu titik yang sama. Namun, sebelum serangan itu mencapai selubung formasi ini, beberapa Gu Immortal yang mengenakan jubah menghadang jalur serangan mereka dan kemudian menangkisnya bersamaan. Serangan itu kuat, jadi tentu saja para Gu Immortal yang mengenakan jubah juga terkena dampaknya. Dan kemudian jubah mereka pun hancur, sehingga di depan semua orang kini mereka menunjukkan wujud asli mereka. Semua orang terpana saat menyadari bahwa Gu Immortal yang ada di depan sana dan menghadang serangan itu adalah para zombie abadi. Melihat hal itu, Fang Yuan tak kalah terkejutnya, karena dia mengenali salah satu di antara para zombie abadi itu. Zombie abadi yang ada di sana adalah zombie abadi dengan fisik ekstrim, yaitu fisik ekstrim petir kemuliaan yang berkobar, yang mana dia sebelumnya ditangkap oleh leluhur Suehu dan ditebus oleh Huo Tianmo. Melihat hal ini, mata Fang Yuan menyipit. Dia berpikir, apa ini? Apakah semua kekacauan ini adalah ulah dari aliansi zombie? Fang Yuan mengerutkan keningnya dan terdiam untuk sesaat. Sampai kemudian sebuah pemikiran muncul. Tapi tidak mungkin. Jika dugaan ini memang benar, seharusnya Huo Tianmo mengetahui akan masalah ini. Artinya, hanya ada satu kemungkinan, bahwa pelakunya adalah sekte bayangan. Seluruh tubuh Fang Yuan bergidik. Kini dia merasakan situasi yang menjadi semakin buruk. Sementara, kesengsaraan surgawi yang menyerang semakin ganas. Dan para ahli dari peringkat 8 pun bertarung dengan para zombie abadi pemilik dari 10 fisik ekstrim. Fang Yuan kembali menatap langit dengan ekspresi yang berat. Sial, apakah situasi seperti ini memang pernah ada di kehidupanku sebelumnya? Bagaimana aku bisa tidak mengetahui sesuatu yang sebesar ini? Fang Yuan menjadi semakin gelisah. Dia terus memutar otak, mencari cara untuk lolos dari tempat ini. Sayangnya posisi Fang Yuan benar-benar terjepit. Pertama, kalau Fang Yuan keluar dari Gunung Yitian, dia akan menghadapi kesengsaraan surgawi yang tentu sangat mengerikan. Bahkan Gu Immortal peringkat 7 saja hanya bisa hanyut dalam arus tanpa bisa memberikan perlawanan. Sementara para Gu Immortal peringkat 6 jauh lebih menderita lagi. Banyak dari mereka yang sudah mati atau bahkan terluka parah oleh karena kesengsaraan surgawi ini. Karena itu, Fang Yuan bahkan tidak punya kepercayaan diri untuk bisa lolos dari kesengsaraan surgawi ini. Kemudian, sekarang hanya ada 3 jalan yang tersisa yang bisa Fang Yuan ambil. Pertama, yaitu menggunakan Gu Perjalanan Abadi. Namun, Gu Perjalanan Abadi juga akan bermasalah dalam prakteknya, karena Fang Yuan tidak bisa menggunakannya di Gunung Yitian. Sebelumnya sudah dikatakan bahwa Fang Yuan menyegel seluruh Gu Immortal miliknya di dalam apertur keduanya. Hanya satu yang tidak terkunci, yaitu Spring Autumn Cicanda.
Kenapa begitu? Karena memang Fang Yuan tidak bisa menempatkan Gu Immortal di apertur pertamanya. Karena apertur pertamanya masih apertur di tingkat fana yang tidak bisa menyimpan 2 Gu Immortal sekaligus. Kita harus ingat dulu ketika di dataran utara, bahkan Fang Yuan menyimpan Gu Immortal perjalanan abadi di tengah hutan. Kenapa? Karena Fang Yuan tidak bisa membawanya, sekali lagi seperti itu. Nah, masalahnya, kalau Fang Yuan kemudian melepaskan apertur keduanya, melepaskan segelnya, maka tekanan yang akan diterimanya itu akan menjadi sangat besar. Dan kalau itu terjadi, bukan tidak mungkin apertur keduanya akan hancur dalam sekejap. Bahkan kalau Fang Yuan ingin menggunakan Gu perjalanan abadi saja, dia masih membutuhkan waktu selama 3 detik untuk aktivasi. Dan selama 3 detik itu juga, Fang Yuan tidak yakin bisa bertahan dari tekanan yang diberikan oleh Gunung Yitian. Artinya, pilihan pertama ini harus di blacklist, tidak bisa masuk ke dalam pilihan. Lalu, jalan yang kedua yang bisa Fang Yuan ambil adalah dengan memiliki rumah Gu yang ada di Gunung Yitian, alias Fang Yuan berubah menjadi pemiliknya. Hanya dengan begitu, maka Fang Yuan nanti bisa keluar dari formasi yang saat ini menutup seluruh area dari Gunung Yitian. Tapi masalahnya, penyempurnaan dari rumah Gu ini masih belum selesai dan itu masih membutuhkan waktu. Dengan waktu yang Fang Yuan miliki sekarang, pilihan kedua ini juga cukup sulit untuk dilakukan. Atau masih ada satu lagi, yaitu jalan yang ketiga, di mana Fang Yuan bisa menggunakan Spring Autumn Cicanda. Yap, Spring Autumn Cicanda memang dapat menjadi solusi. Namun pertanyaannya, kenapa selama ini Fang Yuan seakan enggan untuk menggunakan Spring Autumn Cicanda? Nah, alasannya sebenarnya beberapa kali disebut, cuman kadang aneh skip karena berulang-ulang. Dan menurut Fang Yuan, alasannya itu cukup sederhana. Karena Spring Autumn Cicanda itu juga merupakan sebuah Gu, di mana aktivasinya dapat gagal kapan saja. Jika Fang Yuan mengalami kegagalan, maka itu sama saja dengan kematian. Karena alasan ini, Fang Yuan selalu enggan untuk menggunakan Spring Autumn Cicanda, kecuali memang terpaksa. Detik ini pun sama. Jika dia bisa, dia ingin menghindari penggunaan Spring Autumn Cicanda. Maka Fang Yuan membulatkan tekadnya. Dia ingin bertahan sampai saat-saat terakhir. Jika memang ada kesempatan, maka dia akan melarikan diri dari tempat ini. Namun, jika tidak, maka dia tidak punya pilihan lain. Memikirkan ini, nafas Fang Yuan pun menjadi keruh. Sementara itu, pertarungan antara kedua sisi kini masih terus berlanjut. Kini satu persatu zombie abadi dengan fisik ekstrim mulai bermunculan. Hal ini tentu mengejutkan siapapun yang ada di sana, karena zombie abadi pemilik 10 fisik ekstrim yang pernah mencapai ranah immortal dan ada di peringkat 8, semuanya berkumpul di sini. Jelas itu adalah sebuah pencapaian besar bagi sekte bayangan yang telah mengumpulkan mereka semua. Situasi menjadi semakin gawat untuk para ahli dari perbatasan selatan. Bahkan ahli peringkat 8 kini tampak masam dan tidak memiliki harapan untuk melarikan diri. Wajar, 4 lawan 10, belum lagi masih terkekang oleh sebuah formasi. Bagaimana mereka bisa melarikan diri? Tapi di saat-saat kritis itu, tiba-tiba sebuah teriakan terdengar dari langit. "Pendosa, kalian berani melarikan diri dari takdir. Hari ini kalian akan mati." Itu adalah suara yang cukup familiar karena suara ini berasal dari pemimpin Menara Pengadilan Surgawi. Lalu segera aura yang luar biasa jatuh dari langit, dan cahaya penghakiman jatuh ke formasi 10 zombie abadi.
Serangan pertama ini membuat selubung formasi yang sangat kokoh langsung retak dan seakan tidak mampu menahan satu serangan lagi. "Sialan, ini buruk," kata zombie abadi yang lain. Sementara Fang Yuan sendiri merasakan kengerian yang mendalam dari serangan ini. Inilah kekuatan dari menara surgawi, rumahku peringkat 9. Apakah aku akan mati hari ini? Fang Yuan tampak menggertakkan giginya. Tubuhnya pun mulai menegang. Sementara itu, pemimpin menara tidak memberi jeda. Dia melepaskan serangan sekali lagi. Cahaya penghakiman langsung jatuh dan menelan seluruh formasi yang ada di sana. Formasi besar itu kemudian pecah dan cahaya penghakiman jatuh ke atas semua orang yang ada di dalam formasi. Fang Yuan sendiri menggertakkan gigi. Di saat-saat terakhir, dia tidak bisa menggunakan Gu perjalanan abadi, sehingga dia tidak punya pilihan lain selain menggunakan Spring Autumn Cicanda. Fang Yuan akhirnya meledakkan dirinya, tepat sebelum cahaya penghakiman itu menghancurkan seluruh tubuhnya. Pada akhirnya, jiwa Fang Yuan langsung dilemparkan ke sungai waktu. Di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan juga mengarungi sungai waktu ini dengan Spring Autumn Cicanda. Namun kali ini, suara retakan terdengar dan kemudian Spring Autumn Cicanda hancur menjadi ribuan keping. Momen yang paling ditakutkan oleh Fang Yuan kini terjadi. Aktivasi dari Spring Autumn Cicanda akhirnya gagal. Setelah 3 kali sebelumnya Fang Yuan menggunakan Spring Autumn Cicanda tanpa masalah, pada penggunaan keempat ini dia telah gagal. Pada akhirnya, Fang Yuan hanyut dalam sungai waktu. Di dalam sungai waktu, Fang Yuan berkata, "Ah, sial. Akhirnya hal yang paling kutakutkan terjadi juga." Fang Yuan terlihat seperti menghela nafas walaupun sudah tidak punya tubuh. Dia kini tidak punya kemampuan untuk melawan sungai waktu ini. Dia terus terbawa menuju ke alam kematian. Perlahan jiwa Fang Yuan menjadi jauh lebih rileks. Kekecewaan yang ia alami perlahan-lahan mulai memudar. Saat ini seolah tidak ada penyesalan yang tertinggal di dalam diri Fang Yuan. Bahkan dia berkata, "Jika aku punya kesempatan untuk hidup lagi, aku masih akan tetap memilih cara hidupku yang seperti sekarang." Ya, inilah kisahku sebagai seorang Master Gu. Meskipun aku harus berakhir di sini, dan aku bahkan tidak meninggalkan biografi atau warisan apapun, tapi itu tidak menjadi masalah. Aku sudah puas. Fang Yuan tahu bahwa dia sudah tidak akan terselamatkan lagi. Kini dia menjadi jauh lebih tenang, dan dia bahkan merasa puas akan kehidupan yang ia alami untuk kedua, ketiga, dan keempat kalinya. Bahkan, kini jiwa Fang Yuan perlahan-lahan menunjukkan senyum di wajahnya. Fang Yuan kini terbawa oleh sungai waktu dan hanyut semakin jauh. Namun tiba-tiba wajah hantu muncul. Wajah hantu itu melihat Fang Yuan dengan ekspresi datar seolah-olah dia sedang mengejek Fang Yuan. Lalu kemudian dari mulut wajah hantu itu muncul kuncup bunga yang terus membesar. Bahkan saking besarnya sampai bunga itu menutupi seluruh wajah hantu itu. Fang Yuan melihat wajah hantu ini dengan keheranan. Kemudian saat bunga itu mekar seutuhnya, Fang Yuan bisa melihat bahwa itu adalah bunga teratai merah yang mempesona. Bunga teratai merah tiba-tiba mengeluarkan serbuk sari, dan serbuk sari itu menarik kepingan-kepingan dari Spring Autumn Cicanda
yang hancur berantakan. Lalu, tiba-tiba semua seperti diputar ulang. Spring Autumn Cicanda yang telah hancur tiba-tiba menyatu dan kemudian kembali menjadi utuh. Lalu Spring Autumn Cicanda menarik Fang Yuan dan melintasi sungai waktu. Pemandangan ini sungguh mengherankan, dan pemandangan ini tidak terjadi ketika Fang Yuan menggunakan Spring Autumn Cicanda pada kesempatan sebelumnya. Entah apa yang terjadi. Sekarang, tiba-tiba pemandangan berubah. Saat ini, di depan terlihat Fang Yuan yang sedang menyempurnakan Gu perubahan bentuk. Dia sekarang telah memasuki proses penyempurnaan batas duniawi Astral Ki. Titik yang sangat penting dalam proses penyempurnaan Gu Immortal perubahan bentuk. Namun, penyempurnaan batas duniawi Astral Ki itu tidaklah mudah. Bahkan fokus yang dibutuhkan sampai bisa melukai organ dalam dari Fang Yuan. Kini Fang Yuan adalah zombie. Wajar jika dia tidak akan terlalu merasakan sakit. Namun, pada pemurnian ini, Fang Yuan dengan sengaja menggunakan Gu khusus agar dia kembali bisa merasakan rasa sakit. Hal ini Fang Yuan butuhkan untuk meningkatkan kepekaannya pada proses penyempurnaan batas duniawi Astral Ki. Proses itu berlangsung sangat lama, sampai 3 hari 2 malam. Lalu saat di bagian puncak, tiba-tiba tubuh Fang Yuan menegang dan konsentrasinya mulai kabur. Gangguan dari Ki Astral mulai muncul sampai membuat Fang Yuan muntah darah karena serangan internal. Kemudian, tiba-tiba Fang Yuan kehilangan keseimbangannya dan dia terjatuh ke dalam cangkang kura-kura beracun yang ia gunakan sebagai kuali. Fang Yuan akhirnya bercampur dengan seluruh bahan yang ia gunakan dalam penyempurnaan ini. Dan karena gangguan besar ini, otomatis penyempurnaan yang Fang Yuan lakukan pun gagal. Kemudian, cahaya dari seluruh bahan pun mulai meredup dan kemudian kehilangan semaraknya. Ini adalah tanda bahwa penyempurnaan ini telah benar-benar gagal dan tidak bisa diselamatkan. "Tuan, apa yang terjadi?" teriak roh tanah Wan Xiang yang menjadi asisten dari Fang Yuan selama penyempurnaan ini. Sementara Fang Yuan yang tenggelam dalam cairan penyempurnaan itu akhirnya mendapatkan kembali kesadarannya. Kini posisi Fang Yuan masih ada di dalam cangkang kura-kura itu, dengan setengah badan terendam oleh cairan yang menghitam karena gagal, dan setengah lagi di bagian atasnya. Selain itu, karena proses pemurnian ini sudah gagal, Fang Yuan juga mendapatkan rebound yang luar biasa, apalagi ini adalah Gu Immortal. Efeknya saat ini tubuh Fang Yuan seluruhnya retak, dan bahkan dia hampir hancur karena rebound itu. Namun anehnya, Fang Yuan tiba-tiba tertawa. "Ini, tempat ini." Fang Yuan mulai bertingkah aneh. Sementara roh tanah bertanya, "Tuan, apakah Anda kehilangan akal?" Fang Yuan kemudian melihat ke arah roh tanah Wang Xiang dan dia tidak menyangka kalau ini sungguh-sungguh terjadi. Dia kembali ke masa lalu. "Roh tanah, di dunia luar sekarang bulan apa?" tanya Fang Yuan. "Sekitar bulan Juli." "Mengapa Tuan menanyakan itu? Apakah Tuan menderita luka yang berat sampai Anda lupa waktu? Tapi jika Anda memang terluka, mengapa Anda malah terlihat begitu bahagia?" Roh tanah pun menjadi kebingungan. Namun, Fang Yuan merasa tidak perlu menjelaskannya. Dia tidak perlu mengatakan tentang proses perjalanannya dengan Spring Autumn Cicanda. Fang Yuan hanya tertawa dan dia berkata, "Aku kembali.
Aku benar-benar kembali. Meskipun aku hanya kembali dalam waktu 1 tahun dari kematian, tapi ini adalah anugerah. Faktanya, Fang Yuan telah lama tidak menggunakan Spring Autumn Cicanda. Dan Spring Autumn Cicanda sebenarnya menyimpan akumulasi waktu yang sangat besar, terlebih ketika dulu Fang Yuan mengalami kenaikan kerana immortal. Di situ Spring Autumn Cicanda makan banyak sekali aliran sungai waktu. Karena itu, seharusnya Fang Yuan bisa kembali jauh ke masa lalu. Tapi saat ini dia hanya kembali 1 tahun sebelum kematiannya di perbatasan selatan. Yang artinya, saat di sungai waktu, Spring Autumn Cicanda telah kehilangan banyak akumulasi waktu yang sudah ia simpan setelah dia mengalami kehancuran. Karena itu, dia hanya bisa kembali dalam waktu 1 tahun. Karena akumulasi waktu yang tersisa di dalam Spring Autumn Cicanda mungkin hanya tersisa 1 tahun saja. Nah, ini adalah penjelasan yang paling masuk akal kenapa Fang Yuan hanya kembali ke 1 tahun sebelumnya. Apapun itu aku tidak peduli. Karena pada akhirnya, ini tetap luar biasa. Aku kira aku sudah benar-benar mati sebelumnya. Kebahagiaan terus tampak meluap-luap dari wajah Fang Yuan. Tapi kemudian, wajahnya menjadi lebih serius. Tapi, apa wajah hantu dan bunga teratai merah itu sebenarnya? Apa yang sebenarnya terjadi? Sebelumnya saat aku hidup kembali, aku tidak pernah melihat keduanya. Namun kenapa pada kesempatanku kali ini, mereka berdua muncul? Apa itu karena Spring Autumn Cicanda telah hancur? Saat ini ada banyak pertanyaan di dalam pikiran Fang Yuan yang masih belum bisa terjawab. Pada akhirnya, Fang Yuan kemudian berkata lagi, "Sial, apapun itu aku akan memikirkannya nanti. Sekarang karena aku sudah kembali ke titik ini, maka aku harus mempersiapkan segalanya. Hari ini aku telah gagal menyempurnakan Gu perubahan bentuk dan aku kehilangan tanda dao kesuksesan. Namun, aku bisa kembali meski tubuhku sekarang harus terluka parah seperti ini. Ini adalah untung dan rugi, tapi bagiku, ini adalah keuntungan yang besar. Sekarang, aku akan pergi." Fang Yuan segera keluar dari cangkang kura-kura itu dan kemudian meninggalkan tanah terberkati bentuk bintang. Karena saat ini Fang Yuan telah kembali ke titik ini, maka ada banyak hal yang harus dia lakukan. Semuanya akan menjadi lebih menarik dari sini. Luar biasa, apa yang Fang Yuan lewatkan sebelumnya, dia akan mengambilnya kembali pada kesempatan di kehidupan ini. Ya, kita tunggu lagi di part besok, karena part besok menurut Ane pribadi sangat menarik. Jadi, see you again di next video dan bye.